Episode 49. Gadis itu menyukai sejenis. Gumam Lucifer tidak percaya. Kenapa? Gumamnya lagi. Epa, tolong kamu minta tanda tangan Tuan Lucifer dong. Aku lagi banyak kerjaan. Suruh William menyerahkan berkas. Oke, sini berkasnya, ucap Epa sambil menerima berkas dari William. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban dari dalam. Tok, tok, tok. Tuan, apa saya saja yang buka pintunya? Tanya Aris. Masuk, ucap Lucifer. Epa masuk, berjalan menuju arah meja bosnya. Tatapan Lucifer menatap seakan tidak percaya dengan apa yang dia dengarkan barusan. Tuan, ini ada berkas yang harus Anda tanda tangani sekarang, ucap Epa. Lucifer masih diam, masih memandang ke arah Epa. Tuan, halo Tuan, panggil Epa sambil melambaikan tangannya di hadapan Lucifer. Ada apa? Tanya Lucifer setelah sadar dari kebengungannya. Ini ada berkas yang harus Anda tanda tangani Tuan, ucap Epa memberikan berkasnya. Lucifer menerima berkas itu. Saat tangannya secara tidak sengaja bersentuhan dengan jari kelingking Epa, dia terburu-buru menarik tangannya secara refleks. Ada apa dengan Tuan Lucifer? Seperti jijik sekali padaku, gumam Epa. Setelah Lucifer menandatangani berkas itu, dia langsung meletakkan pulpen dan menatap kembali laptopnya. Kalau begitu, saya permisi dulu Pak, ucap Epa. Akan tetapi, tidak ada respon dari Lucifer. Epa berbalik ke arah pintu, dan Lucifer kembali menatap kepergian Epa. Epa berhenti sesaat dan kembali melihat ke belakang. Ternyata dia melihat kalau bosnya memperhatikannya dari tadi. Sadar ternyata diperhatikan, Epa dan Lucifer salah tingkah dan mengalihkan pandangannya. Ada apa dengan Tuan Lucifer ya? Aneh banget, gumam Epa yang kembali duduk di kursi kerjanya. Bagaimana Pak? Sudah ditandatangani? Tanya William. Sudah nih, ucap Epa sambil menyerahkan berkasnya pada William. Makasih, ucap William. William kembali ke ruangannya. Sebentar lagi mereka akan keluar untuk istirahat makan siang. Tetap pantau target, ucap pembunuh bayaran bertato. Baik bos, jawab anak buahnya. Makan siang yuk, ajak William. Duluan aja, ntar aku nyusul, ucap Epa yang masih mencatat sesuatu. Tapi kau akan makan kan? Biar aku tunggu. Atau aku pesankan sekalian? Tanya William. Bantu pesan aja ya, ucap Epa. Baiklah, nanti kau WA saja aku, jawab William sambil berjalan meninggalkan Epa sendiri. Lucifer dan Aris pun baru keluar dari ruangannya. Epa, apa kau tidak makan siang? Tanya Aris. Iya, sebentar lagi. Tanggung banget. Keburu lupa ntar, ucap Epa yang masih terlihat sibuk. Ya udah, kami duluan ya, ucap Aris. Iya, jawab Epa. Lucifer hanya masih menatap Epa. Merasa ada yang memperhatikannya, Epa melihat ke arah Lucifer. Dan ternyata benar, ada yang sedang memandangnya, yaitu bosnya, Lucifer. Ada apa Tuan? Tanya Epa penasaran. Lucifer tidak menjawabnya. Dia mengabaikan dan meninggalkan Epa. Epa pun tidak mau ambil pusing. Dia kembali pada tugasnya. Jam istirahat sudah lewat 20 menit dari jam 12 siang. Akhirnya kelar juga. Aku langsung ke kafe kirim pesan dulu sama Willy, ucap Epa sambil mengetik. Epa mengambil tas dan pergi menuju lift, keluar dari kantor. Epa ke parkiran motor yang ada di samping parkiran mobil. Epa melihat ada dua orang laki-laki memakai topi seperti sedang mengendap-endap. Siapa mereka? Aneh banget, gumam Epa. Epa mengabaikan dan langsung mengambil motornya, berangkat ke kafe tempat William dan bosnya makan siang. Aduh, sorry banget ya, aku kelamaan. Nasi gorengku sudah ada kan? Tanya Epa sampai di kafe. Udah nih, cuma sudah agak dingin, jawab William. Tuan Lucifer di sini juga? Tanya Epa yang baru sadar. Lucifer tidak menjawabnya. Dia mengalihkan pandangannya. Epa,
sepertinya kau banyak pekerjaan ya? Tanya Aris. Iya, mungkin karena aku beberapa hari ini tidak masuk kerja, jadi kerjanya numpuk. Hahaha, ucap Eva sambil menyodokkan nasi gorengnya. Aris dan William tertawa bersama. Lucifer meminum minumannya. Tadi kau kesini naik apa? Tanya William. Aku naik motor. Oh iya, tadi waktu aku kesini aku lihat ada 2 orang pakai topi, ucap Eva dengan makan yang penuh di mulutnya. Lalu kenapa dengan mereka? Emangnya salah pakai topi? Tanya William. Tapi aneh Willy, mereka tuh kayak lagi ngintip gitu. Ucap Eva yang batuk tersendak makanannya. Makanan yang di mulutnya sedikit keluar dari mulutnya. Eva, kau makannya pelan-pelan dong. Nggak ada yang rebutan kok, ucap Aris. Maaf, soalnya jam istirahatnya udah mau habis nih, ucap Eva. Karena jam istirahat sudah hampir habis, mereka sedang bersiap-siap kembali ke kantor. Kau tidak apa-apa naik motor? Tanya William. Tidak apa-apa, lagi pula kan dekat, jawab Eva. Ya udah kalau begitu, sampai ketemu di kantor ya, ucap William meninggalkan Eva di parkiran. Eva, kami duluan ya, ucap Aris. Iyo, jawab Eva. Bos, target kembali ke kantornya pukul 12.55 menit. Apa ada yang mengikuti? Tanya bosnya. Ada bos, dia punya anak buah, jawab anak buahnya itu. Berapa orang? Tanya bosnya bertato. 1 orang bos, jawabnya. Bagus, tetap kalian jaga di situ, perintahnya. Apa ada yang melihat kehadiran kalian? Tanya bosnya lagi. 2 anak buahnya melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak ada bos, jawabnya. Bagus, jawab bosnya. Siapa mereka? Benar-benar mencurigakan sekali, gumam Eva yang baru selesai memarkirkan motornya. Dia membuka helmnya. 2 orang laki-laki itu berpencar keluar parkiran. Eva melangkah ke dalam kantornya menuju ruangannya. Dia berhasil menyusul Lucifer, Aris, dan William. Tunggu. Eva berlari masuk lift. Kau cepat juga menyusul kami, hahaha, ucap William. Willy, aku melihat mereka lagi tadi di parkiran, ucap Eva. Apa mereka melihatmu? Tanya William. Sepertinya sih tidak, jawab Eva. Apa pekerjaanmu sudah selesai? Tanya William. Sedikit lagi sih, tapi pasti selesai hari ini kok, jawab Eva. Pintu lift terbuka. Aris, Eva, Lucifer, dan William keluar dari lift. Tempat kerja yang duluan ketemu adalah ruangan Eva. William kembali ke ruangannya. Begitu juga Lucifer, disusul Aris. Laporan terbaru yang sudah kau susun ulang, tolong antarkan ke ruanganku, suruh Lucifer. Baik tuan, jawab Eva. Lucifer dan Aris masuk ke ruangannya. Nah teman-teman, sampai di sini episode 49 dan langsung saja kita lanjut ke episode 50. Gas. Episode 50. Sore hari, pukul 17, saatnya pulang bekerja. Hei Pa, ayo pulang, ajak William. Emangnya udah jam berapa? Tanya Eva. Udah jam 5 nih, mau lembur, ucap William. Emang kalau lembur dibayar ya? Tanya Eva serius. Iya sih, tapi aku sarankan jangan lembur, ucap William. Ayo kita pulang aja, ucap William. Duluan aja deh, ntar aku nyusul, ucap Eva yang masih mencatat. Ya udah, kamu bawa motor kan? Tanya William. Iya, jawabnya. Aku duluan ya, sampai jumpa besok, ucap William sambil pergi meninggalkan Eva yang masih sibuk. Ini harus diselesaikan sekarang juga, biar nggak numpuk besok, gumam Eva. Pukul 18, Aris dan Lucifer keluar dari ruangannya. Sementara Eva masih sibuk mengurus berkas. Eva, kamu masih di sini? Tanya Aris. Lucifer melihat Eva. Iya, jawab Eva tanpa melihat ke arah Aris dan Lucifer. Ayo pulang, udah jam 6 loh. Ntar kamu kemalaman lagi, ajak Aris. Iya, sebentar lagi. Tanggung banget, sumpah, ucap Eva. Aris dan Lucifer meninggalkan Eva. Memang tidak lama, Eva menyusul. Pulang ah, takut juga ditinggalin sendiri di gedung yang besar ini,
ucap Eva sendiri. Eva bersiap-siap membereskan meja kantornya. Sebenarnya Lucifer menunggu kedatangan Eva di depan lift dan Aris tahu masuk tuannya. Ah, Eva akhirnya datang juga. Aku pikir mau pulang jam 10 malam. Hahaha, ucap Aris yang melirik Lucifer. Lucifer spontan melihat kedatangan Eva. Hahaha, enggak ah, aku takut, jawab Eva tertawa. Mereka bertiga masuk lift bersama, dengan Lucifer berada di tengah. Lucifer memiliki tubuh yang paling tinggi di antara mereka. Lift terbuka, mereka sudah sampai di parkiran. Aris dan Lucifer menuju parkiran mobilnya, sementara Eva di belakang yang sedang menggantikan sepatu menjadi sendal jepitnya. Tiba-tiba seseorang pria memakai topi hitam, jaket hitam, memakai kacamata hitam, dan masker hitam muncul dari arah berbeda. Eva melihat sebuah pisau yang sedikit panjang dan tajam di tangan yang disembunyikan di jaket hitamnya. Orang itu berjalan mengarah Lucifer yang sedang membelakanginya. Sementara Aris berada di sisi pintu mobil. Hendra duduk di bangku kemudi. Ya ampun, itu orang yang beberapa waktu tadi. Dia mau apa? Perasaanku tidak enak, gumam Eva. Saat dia melihat pria itu mulai mendekati Lucifer dan mengeluarkan pisau tajamnya, Eva pun spontan berlari mendekati bosnya. "Tuan, awas!" teriak Eva yang berlari menuju Lucifer. Lucifer membalikkan badannya. Si pembunuh itu akhirnya berhasil menusukkan pisau tajamnya. "Ah!" ucap Eva. Mulut Eva mengeluarkan darah. Matanya menatap si pria misterius itu. Sebenarnya orang itu ingin membunuh Lucifer, tapi karena Eva mengetahui terlebih dahulu dan tanpa aba-aba, Eva malah mengorbankan nyawanya lagi. Demi menyelamatkan bosnya, dia yang akhirnya dibunuh. Lucifer menangkap tubuh Eva yang membelakanginya. Tubuh Eva jatuh lagi dalam pelukan Lucifer. Perutnya mengeluarkan banyak darah, sementara pisau masih tertancap di perutnya. Eva memegang perutnya. Tidak lagi. Eva bangun. Aku bilang bangun, teriak Lucifer setengah menangis memeluk Eva. "Aris!" teriak Lucifer pada Aris. Aris berlari menangkap pembunuh itu. Hendra keluar dari mobil, menghampiri Lucifer dan Eva yang masih terduduk lemas di lantai. "Eva, Tuan, bagaimana ini?" ucap Hendra yang ikut panik juga. Lucifer menggendong Eva masuk ke dalam mobil yang sudah dibukakan Hendra. "Cepat ke rumah sakit, Hen," ucap Lucifer. "Baik, Tuan," ucap Hendra. Mobil Lucifer meninggalkan parkiran, sementara Aris masih mengejar si pembunuh itu. "Eva, kau harus bertahan. Kau harus bertahan," ucap Lucifer pada Eva. Tubuh Eva dibaringkan dengan posisi kepalanya berada di paha Lucifer. Beberapa kali Lucifer mengusap-usap rambut Eva yang sudah tidak sadarkan diri lagi. "Ya Tuhan, apa aku tidak salah lihat kalau Lucifer menangis?" tanya Hendra melihat dari kaca di atas kepalanya. "Hendra, cepat bawa mobilnya," teriak Lucifer. Hendra menambah kecepatan mobilnya. Air mata Lucifer beberapa kali jatuh di pipi Eva. Lucifer membuka jasnya, memakaikan pada tubuh Eva. Tidak beberapa lama, mereka tiba di rumah sakit. Lucifer menggendong Eva berlari ke ruangan pemeriksaan. Baju Lucifer penuh dengan darah dari tubuh Eva. Sementara Eva belum sadar dan pisau masih menancap di perutnya. Stephen, teriak Lucifer. "Lucifer, ada apa ini?" tanya Stephen yang mendengar suara teriakan Lucifer. "Tolong dia, cepat tolong dia," ucap Lucifer yang masih menggendong Eva. "Cepat, ikut aku, bawa dia ke ruangan pemeriksaan," ucap Stephen. Lucifer mengikuti langkah Stephen, membaringkannya di atas ranjang pasien. "Sebaiknya kau tunggu di luar," ucap Stephen. "Tolong selamatkan dia, aku mohon, selamatkan dia." Hiks, ucap Lucifer menangis. "Ada apa dengan dia? Kenapa dia menangis?" gumam Stephen. "Kami akan berusaha, sebaiknya kau tunggu di luar," ucap Stephen. "Tapi nanti kau harus jelaskan padaku kejadian ini," ucap Stephen. Pintu ruangan ditutup. Lucifer menunggu di luar. Sesekali dia berdiri, berjalan-jalan,
mengusap wajahnya dengan kedua tangannya, tanpa kepanikan di wajahnya. "Tuan, saya sudah menangkap orang itu," ucap Aris dan Hendra yang menyusul Lucifer. "Di mana dia?" tanya Lucifer dengan tatapan serius. "Dia ada di markas kita, Tuan," jawab Aris. Siksa dia. Tanya dia siapa?" perintah Lucifer. "Baik, Tuan," jawab Aris. Aris dan Hendra pergi meninggalkan Lucifer yang masih duduk dengan menutup wajahnya dengan tangannya. "Aris," panggil Lucifer. Aris berhenti, membalikkan badannya. "Ada apa, Tuan?" tanya Aris. "Lepas semua kuku-kuku, jari tangan dan kakinya. Rontokkan semua giginya. Hajar dia, tapi jangan biarkan dia mati," perintah Lucifer dengan menggepalkan tangannya. "Baik, Tuan," jawab Aris gugup. Aris dan Hendra pergi meninggalkannya. "Sepertinya Tuan Lucifer sangat marah, Aris," tanya Hendra. "Iya, kau benar. Sepertinya ada yang sedang membangunkan harimau tidur," ucap Aris. "Sudah lama Tuan tidak pernah semarah ini," ucap Aris lagi. "Kau tahu, Tuan sampai menangisi Epa. Dia bahkan menggendong Epa," ucap Hendra. "Kalau sampai Epa meninggal," ucap Hendra, "aku takut jiwa iblis Tuan Lucifer akan muncul lagi dan tak bisa terkendalikan lagi. Dan..." ucap Aris menghentikan omongannya. "Dan apa, Aris?" tanya Hendra. "Dan kita yang akan terkena imbasnya," ucap Aris. Aris dan Hendra saling menatap. Mereka berdua wajahnya penuh dengan keringat. "Aku harap Epa bisa selamat," ucap Hendra. Wah, gawat. Apakah si Epa akan selamat? Apa yang akan dilakukan Lucifer selanjutnya? Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan episode 49 dan 50. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.